Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis beliau, salah satunya adalah man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Dalam hadis ini Rasulullah memberikan pesan kepada kita mengenai panduan di pagi hari saat kita bangun pagi. Di sini disebutkan bahwa man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Pada bagian pertama hadis ini Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita saat kita bangun di pagi hari dan kita tidak berniat untuk zalim kepada orang, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun pagi itu adalah sebagai tanda kita memulai aktivitas pada hari itu, begitu. Pada saat kita bangun di pagi hari, kemudian kita berniat tidak zalim ke orang, gitu kan? Itu dosa kita diampuni. Kenapa menata niat di pagi hari itu penting? Karena niat di pagi hari itu akan mempengaruhi aktivitas kita pada hari tersebut. Contoh misalkan di pagi hari kita bangun pagi, apa yang kita cari pertama? Lihat jam berapa ya. Saat kita mungkin belum melihat jam 3, alhamdulillah bangun pagi, kita berpikir, nanti aku cari kerja kemana ya, gitu kan. Oh iya, siapa tahu ke teman sana mungkin ada pekerjaan, aku akan ke sana mungkin ada pekerjaan, begitu. Karena di pagi hari saat bangun pagi kita memikirkan bagaimana dapat pekerjaan, maka setiap langkah kita itu akan kita atur agar mendapatkan pekerjaan. Aku nanti pergi entah melangkah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan. Siapa yang akan kita temui ya? Kira-kira siapa yang akan dapat memberikan saya pekerjaan ya? Maka yang menjadi dasar kita pada hari itu adalah bagaimana saya dapat pekerjaan. Karena niatnya awal adalah mencari pekerjaan. Di pagi hari, ini gimana caranya dapat duit ya hari ini? Maka aktivitas kita pun didorong dengan niat untuk mendapatkan uang di hari itu. Kemana ya saya agar dapat uang? Jualan di mana ya supaya laku? Begitu. Atau misalkan, ini hari ini free nih, kesepian, cari perempuan. Kemana ya biar dapat perempuan? Ya kan, dalam tanda kutip ya. Maka setiap langkah kita, baju yang kita kenakan, kemudian kendaraan yang kita naiki, arah yang kita tuju, itu supaya kita dapat perempuan. Misalkan kita niat pada pagi hari, ya Allah, bangun pagi, aku niat aktivitas saya hari ini untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, gitu kan. Maka pada saat kita keluar dari rumah, karena niat kita adalah mencari ridho Allah, maka saat kita melihat sesuatu yang dipikirkan adalah ridho Allah. Contoh kita pergi keluar rumah, berangkat, melihat orang yang jalan kaki, Mbah mau kemana? Ke pasar. Ayo ikut, aku boncengin, aku juga lewat pasar. Dalam hati, ya Allah, semoga ini mendatangkan ridho-Mu. Di jalan ada orang minta-minta, entah itu karena memang sudah tidak mampu bekerja atau memang menjadi profesi meminta-minta, itu kan. Udahlah, aku beri, bismillah, sedekah, itu kan. Karena sedekah itu menolak bala, menghindarkan bala, begitu. Itu jadi aktivitas sehari-hari yang sebenarnya biasa kita temui, tapi karena kita di pagi hari itu bangun pagi niatnya mencari ridho Allah, maka dalam hati diniatkan mencari ridho Allah. Itu pentingnya niat pada saat bangun pagi di pagi hari, karena niat itu menjadi
dasar aktivitas kita berikutnya. Kemudian di sini disebutkan tidak niat untuk berbuat dolim. Dolim di sini itu bukan yang berkaitan dengan fisik saja, misalkan menyakiti, memukul, mencuri begitu kan. Tapi dolim itu terkait juga dengan yang non fisik, misalkan perasaan gitu kan. Contoh bully itu kan bisa merendahkan martabat orang yang dibully kan. Di situ merendahkan martabat orang itu termasuk perbuatan dolim. Contoh misalkan kita beraktivitas di sebuah circle ya, lingkungan pertemanan, itu ada orang misalkan mungkin suka membuli, kita berbuat sesuatu yang tidak pas, misalkan kita tidak berbuat salah, enggak, kita berbuat yang tidak pas saja, maka orang itu langsung, ya kamu sih ini. Padahal yang kita lakukan bukan perbuatan salah, tapi hanya tidak pas saja. Kemudian dia langsung blow, seolah-olah kita melakukan sebuah kesalahan, dan dia mengatakan kita di depan umum. Terganggu apa tidak? Terganggu. Itu berarti dia merendahkan martabat kita begitu. Kita melakukan sesuatu yang kurang pas, kemudian orang lain langsung membuat seolah-olah itu sebuah kesalahan yang besar begitu. Atau misalkan kita lagi diam nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang ngata-ngatain, oh iya kamu si ini, si itu gitu kan, kamu si ini, memberikan cap label kepada kita, memberikan warna kepada kita. Misalkan kita diem-diem aja, tiba-tiba dia memberikan warna kita hitam, dia memberikan warna kita hijau, dia memberikan warna kita merah atau kuning begitu kan. Ada orang-orang seperti itu, berarti dia berbuat dolim karena merendahkan martabat orang lain begitu. Jadi hati-hati saat kita berucap kepada orang, jangan sampai itu masuk dalam merendahkan martabat orang lain, karena itu perbuatan dolim. Selanjutnya pada bagian kedua dalam hadis ini adalah man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Barang siapa yang bangun di pagi hari, kemudian dia niat untuk menolong orang yang terzalimi, kemudian dia mencukupi kebutuhan orang muslim, maka pahalanya dia seperti orang yang haji mabrur. Masya Allah, luar biasa ya. Saya daftar aja belum haji, antrinya lama. Ini perbuatan sosial, tapi ganjarannya seperti haji yang mabrur. Dahulu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sahabat yang kesulitan ekonomi, mungkin dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan, sandang, papan, itu kesulitan. Ya Rasulullah, haji itu sangat besar pahalanya. Bagaimana kami dapat berhaji? Kami ingin pahala yang besar itu, pahalanya orang haji. Sementara kami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja susah. Bagaimana supaya kami dapat pahala sebesar itu gitu kan? Rasulullah memotivasi sahabat, kalau kamu di pagi hari menolong orang yang terzalimi, kemudian kamu mencukupi hajat orang muslim, ikhlas, ganjarannya seperti orang yang haji mabrur. Luar biasa, Masya Allah. Hajat orang muslim itu apa? Misalkan contoh ya, kita punya tetangga kita punya hutang di warung, misalkan hutangnya itu untuk kebutuhan pokok, misalkan beras hutang, minyak hutang, telur hutang, sampai beberapa ratus ribu belum bisa bayar. Kita tahu kalau kita keberatan membayarkan hutangnya di warung, oke lah, kita beri orang yang kesulitan itu, yang punya hutang itu, kita beli beras sekilo, 2 kilo, kita belikan telur sekilo, 2 kilo, kita beli minyak 2 botol, kita berikan 1 ke dia. Mungkin kita tidak membayarkan hutangnya di warung, tapi memberikan
yang menjadi dasar kebutuhan dia, pangan, itu sangat urgent, itu sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran seperti haji mabrur. Luar biasa. Jangan sampai kita tidak peka dengan kondisi sekitar kita. Maaf, mungkin sudah haji beberapa kali umroh, tapi tahu di sana ada yang kesulitan, punya utang di warung, untuk makan saja susah, beli beras maaf setengah kilo, beli telur 1-2 butir, karena sangat susahnya untuk memenuhi kebutuhan makan, dan kita nggak peduli, sudah bolak-balik umroh, dipertanyakan umrohnya. Ya Allah, jangan sampai kita bolak-balik ziarah ke Mekah Madinah, tapi kepekaan sosial kita kurang, jangan. Maka ayo kita tingkatkan kepedulian sosial kita kepada sesama, begitu. Terus pengen pahala besar, pengen ganjaran yang besar seperti haji dan umroh, maka penuhilah hajat orang muslim. Tolonglah orang yang sedang didolimi. Dengan ucapanmu, dengan tanganmu, bela dia yang terdolimi. Kalau nggak mampu, doakan, ya Allah, tolong, kasihan, dia sedang terdolimi, tolonglah dia. Begitu. Jangan sampai kita nggak peduli, biarkan, itu urusan dia. Biarkan, dia makan nggak makan urusan dia, bukan urusanku. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu peduli dengan sesama muslim yang lain. Apalagi ini menyangkut kebutuhan dasar, makan, kebutuhan sandang, begitu, kebutuhan papan. Mungkin ada orang yang menumpang di pekaranganmu yang nggak dipakai, sementara anakmu belum mau bikin rumah sekarang, biarkan dulu tetanggamu itu numpang. Tapi tulis, besok kalau anak saya sudah besar, sudah mau bikin rumah, kamu pindah ya bermaterai, begitu, biar tidak menyulitkan di masa depan. Kasihan. Pedulilah dengan sesama muslim, ya, itu pahalanya besar seperti pahalanya haji yang mabrur. Ya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.